Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Kia Rohman. Di sini saya akan mensimulasikan tentang decoder dan juga encoder menggunakan model SIM atau pada program berformat VHDL untuk pembuatan IC. Jadi di sini saya sudah tersedia tentang tabel kebenaran dan juga gambar rangkaian untuk decoder dan juga encoder. Untuk decodernya sendiri mempunyai 3 input masukan dan juga 8 input keluaran atau mempunyai 8 bit output dan juga 2 bit inputan atau input. Juga untuk rangkaiannya seperti ini. Setiap masukan Y0, Y1, Y2, Y3, Y4, Y5, Y6 dan juga Y7 berdasarkan dari input masukan dari not dan juga A sendiri atau A bar dan juga A, B bar dan juga B, C bar dan juga C. Untuk decoder seperti ini, kita langsung bisa masuk ke program VHDL-nya. Model SIM versi 10.5. Jam start, create project, project name, decoder, encoder. Untuk project lokasinya kita taruh di data D, make decoder dan encoder. Baik, oke. Default library name-nya yaitu work, atau di library ini terdapat di dalamnya file yang digunakan untuk mensimulasikan program VHDL, dan default library-nya yaitu work. Oke, next. Di sini masih lembar kosong dan tersedia untuk penambahan item, penambahan projectnya. Untuk penamaan project, create project filenya sendiri-sendiri, decoder sendiri, dan juga untuk encodernya juga tersendiri. Untuk tipe filenya VHDL dan juga foldernya top level. Oke. Jadi seperti ini. Untuk pertama kita baik, langsung saja untuk menuju ke program VHDL-nya. Pertama di kanan untuk decoder dan juga edit. Di sini sudah tersedia lembar kosong untuk pengisian program. Pertama-tama kita tambahkan library IEE-nya. Yang kedua, kita juga gunakan standar IEE-nya. Juga digunakan entity penamaan projectnya, kita gunakan decoder. Port yang digunakan yaitu untuk input AB dan juga C
digunakan input standar logic dan juga Y0, Y1, Y2, Y3, Y4, Y5, Y6, Y7 menggunakan 8 bit output STD menggunakan STD logic. Lanjut ke baris selanjutnya, yaitu akhir dari untuk setup pada input output dan juga penamaan project entity pada program VHDL ini. Encoder next. Untuk pembangunan program di dalam programnya agar dapat menampilkan decoder, muat bagian arsitektur behavioral of decoder is begin. Di sini kita definisikan bahwasanya Y0 yaitu sesuai dengan gambar rangkaian untuk pertama U4 atau Y0 ini tersambung ke not pada 4, maka program logikanya yaitu not pada input A. Selanjutnya yang terhubung ke rangkaian N untuk input kedua yaitu not pada rangkaian B, N not B, dan juga terhubung pada rangkaian gerbang logika N dan juga jalur pada not C. Tutup kurung, titik koma. Berlaku untuk semua output juga sama, setiap jalur yang terhubung dengan input juga digunakan sesuai dengan rangkaiannya. Dapat 8 bit output. Kurang 2 lagi, 6 dan 7. Maka
Selanjutnya juga sama seperti yang sebelumnya, not A, N, not C, Y2 not A, NB, not C, Y3 untuk A, NB, not C. Y4 not A, N not B, C. Y5 A, N not B, C. Y6 not A, B, C. Y7 A, N, B, C. Jadi seperti ini juga sesuai dengan tabel kebenaran. Bahwasanya jika masukan awal yaitu pada pertama 000 atau kalau di sini semua dibarkan, karena jika semuanya satu maka akan dibalik, not tersebut dikondisikan menjadi satu semua sehingga keluaran pada O0 yaitu 1. Dan juga diambil di tengah Y3 atau bit keempat 011. A di sini tidak dikondisikan pada not sehingga NB, not C sesuai dengan tabel kebenaran. Jika A di sini mohon maaf ada yang keliru untuk Y7. Y3 atau bit keempat 234. Jika 11 dan not ini 1 akan C menjadi not C ini 0, maka not C ini akan menjadi 1 sehingga pada keluaran bit keempat akan menjadi 1 seperti ini, sehingga sesuai Y7 juga 111 sehingga di sini tidak perlu dibalik untuk logikanya atau tidak diberikan not sesuai dengan output 7 atau 1 output 7 tersebut. Next, di sini sudah langsung akhir end proses dan juga end behavioral.
Baik, seperti ini untuk decoder. Kita compile terlebih dahulu. Compile select. Mohon maaf, harusnya disimpan terlebih dahulu. Kita compile select. Tambahan titik koma. Save terlebih dahulu sebelum di-compile, sehingga setelah di save kita compile yang terseleksi. Masih ada yang error. Koma Y0 sampai dengan Y7. Arsitektur behavioral of decoder and process and behavioral. Baik, di sini masih ada yang belum bisa tercompile. And behavioral and process, di sini belum ditambahkan proses, sehingga yang terdeklarasikan atau terlogikakan hanya output dari Y0 sampai Y7. Proses untuk input A, B, dan juga C. Begin dan juga begin. Baik, seperti ini. Kita save terlebih dahulu. Compile select. Oke, untuk decoder sudah berhasil. Selanjutnya kita masuk ke library, sehingga nanti akan kita tambahkan library yang beralamatkan work, sehingga pada decoder ini akan dipanggil ke work untuk entity-nya, sehingga di sini bersimbolkan E. Simulasikan. Baik, di sini sudah tampil untuk simulasi yang terdapat desain unit decoder, arsitektur proses, dan packaging yang lainnya. Untuk standar lainnya, add view untuk penambahan gelombang tampilan logika. Di sini sudah terdapat input A sebagai input, dan juga decoder sebagai output. Di sini kita berikan clock atau gelombang logikanya. Untuk clock pada 0, di sini terdapat periode 100 dan juga berarti 50, jadi satu periode tersebut 100 nanosecond dalam satu gelombang, sehingga dalam periodenya kita berikan 50 periode atau setengah gelombang dalam logika value atau satunya. Ini setengahnya, sehingga 0 terlebih dahulu, kemudian logika 1 dalam 50 periode atau setengah gelombang, kemudian 0, 1 lagi dalam setengah gelombang, sehingga bisa dilihat pada masukan di sini
010101 sehingga 0 dan 1 ini satu gelombang, 0 dan 1 satu gelombang, 0 dan 1 satu gelombang. Kemudian juga sama untuk B-nya, satu gelombangnya 0, kemudian satu-satunya ini juga satu gelombang, 00 satu gelombang, satu-satunya juga satu gelombang. Sehingga nanti kita mohon maaf, ini satu periodenya yaitu 100 dan juga datinya ini untuk setengah gelombang. Jadi untuk B-nya sendiri yaitu kita gunakan 200 untuk periodenya, sehingga dalam satu getaran tersebut berperiode 200 dengan setengah gelombangnya yaitu logika high. Kemudian first S-nya juga falling. Oke. Kita berikan decoder B-nya juga. Berikan 200 juga falling. Clock-nya 400 karena di sini terdapat 4 clock atau 4 frekuensi dalam 4 gelombang. Falling. Dan di sini sudah terdapat clock di tiap-tiap inputnya dan decoder output mengikuti dari program yang diisikan. Sehingga di sini tinggal kita run aja sehingga nanti otomatis akan berjalan sesuai logika masukan atau tabel kebenarannya. Dan juga output keluaran akan menyesuaikan dengan masukan. Mohon maaf untuk tampilannya seperti ini. Jadi seperti ini. Jadi seperti ini kita tinggal run aja dan juga langsung stop. Jadi di sini sudah sesuai dengan tabel kebenaran. Jadi ketika di sini berlogikakan di sini ketika masukkan 000 atau kondisi awal 00, untuk keluarannya akan O0-nya juga 1 atau decoder Y0-nya 1. Dan juga ketika ABC A-nya 1 dan juga BC-nya 00, maka di sini BC-nya 00 dan juga output dari Y1-nya yaitu 1. Juga kondisi terakhir yaitu high semua. Untuk satu-satunya yaitu output dari O7 atau bit ke-8 yaitu 1. Sini 1 dan juga kembali seperti awal. Untuk 00-nya juga 1. Oke, next untuk encoder. Encoder di sini untuk inputnya yaitu 8 input dan juga 3 output. Atau setiap output dari keluaran tersebut yaitu berupa data hexa. Baik, saya
saya percepat untuk video pengembaliannya. Langsung kita X. Project sekarang yaitu decoder. Untuk encoder, decodernya kita hapus terlebih dahulu. Encoder edit. Di sini sudah terdapat lembar kosong pada pemrograman, juga sama library agar mempercepat sebagian kita kopas terlebih dahulu. Untuk library entity-nya juga kita ganti encoder. Untuk selanjutnya yaitu entity encoder dan juga pemberian port untuk input. Kita berikan output A sampai G, A, B, C, D, E, F, G. Di sini terdapat 7 input karena satunya tidak digunakan. Di sini satu tidak digunakan sesuai dengan tabel kebenarannya. Sebenarnya 8, tapi untuk yang satu ini tidak digunakan, sehingga hanya 7 input yang digunakan. Karena untuk yang 01, 02, 03 ini datanya yaitu 0. Untuk input masukan seperti ini, sehingga std input standard logic titik koma. Untuk outputannya yaitu terdapat 3 outputan, Y0, Y1, Y2, dan juga output standar logic. Untuk yang terakhir yaitu setup untuk entity-nya yaitu encoder, encoder. Selanjutnya yaitu pembuatan arsitektur atau penyusunan logikanya. Arsitektur behavioral of encoder.
dilanjutkan program logikanya. Prosesnya menggunakan 7 input A, B, C, D, E, F, dan juga G. Begin untuk output yaitu Y0, ini juga sama, melihat rangkaian terlebih dahulu untuk penentuan logikanya. Terdapat beberapa gerbang logika NOT pada setiap input. Di sini terdapat anggap saja B ini sebagai A karena A di sini yang tidak terpakai tidak terdeklarasikan dalam program, sehingga B ini langsung kita deklarasikan sebagai A, sehingga output dihasilkan dari input A atau B, input A dalam B rangkaian, input B dalam C rangkaian, D, F, dan juga G. Not A or not, or di sini gabungan dari 4 logika yang dijadikan satu menggunakan gerbang logika or not C, C atau D dalam rangkaian ini, C, or not E or not G, or not E or not G. Di sini ya juga hampir sama semua. Sementara kita kopikan terlebih dahulu, untuk sebagian nanti kita rubah. Y0, Y1, Y2, not A, B, dan D. C, C, dan juga E sesuai dengan rangkaian yang kita bahas dari awal. Not E, F, F. Or not G. Dari ketiga output tersebut terdapat input dari G yang juga sama untuk kesemuanya, dan juga dinotkan untuk kesemua dari input yang masuk, sehingga proses setelah pelogikaan dan proses koma dan behavioral. Kita save terlebih dahulu. Setelah itu kita compile select, transcript, encoder, compile select, view kita tampilkan terlebih dahulu transcript. Encoder satu error, sehingga masih ada yang error pada bagian ini.
Jadi di sini terdapat satu error, yaitu di sini belum diberikan titik koma dan juga tutup kurung untuk pengakhiran dari setup input dan outputnya menggunakan standar logic. Coba kita save dan juga compile lagi, dan compile of encoder VAD was successful. Kita coba untuk pensimulasiannya, simulate atau klik 2 kali, yes. Kita tunggu agak sedikit lama. Di sini sudah tersedia instance encoder dan juga beberapa package lainnya. Kita tambahkan add wave view atau tampilan gelombangnya, dan di sini juga sudah tampil di sini untuk inputnya, yaitu agak sedikit random karena jika dibuat clock maka harus satu gelombang dan juga setengah gelombang. Kalau di sini random dan juga untuk inputnya yaitu satu kali saja, satu kali getaran dalam setengah gelombangnya. Pada bahasan ini saya sudah mencari dalam pengaturannya, belum juga ketemu. Mungkin jika sudah terdapat cara instansinya, bisa komentar di bawah YouTube saya untuk pengetahuan bersama juga. Baik, di sini untuk input awalnya yaitu 1, sehingga kita berikan input 1, kita force untuk tampilan untuk logika awal input value 1 semua. Jadi di sini sudah terdapat kondisi input 1, dan untuk pensimulasiannya hanya 1 kali dalam 100 nanosecond per simulasi. Di sini tabel kebenaran pada kondisi input 1 sehingga output dari ketiga keluaran tersebut 0. Ini di sini 0. Yang kedua kondisinya yaitu A7 sampai A21 dan juga A1 0. Ya, A1 di sini yaitu A. Di sini kita force dan juga berikan input 0. Oke. Kita simulasikan 1 kali dalam 100 nanosecond, dan di sini sudah mengindikasikan bahwa dari output O1 atau Y0 yaitu 1, dan di sini sudah sesuai. Kita ganti lagi, B-nya 0, dan juga untuk input awal 1111 dan juga 0 di B. Force yang tadinya 0 pada A yaitu kita ganti 1, dan juga 1 pada B kita ganti 0. Pada hexa ini akan mengindikasikan bilangan 1, dan kita run. Mohon maaf, ini tadi keklik 2 kali sehingga tampil satu gelombang. Ini juga satu gelombang. Kita lanjutkan, C berganti 0 dan juga B berganti 1. Satu kali, dan juga
hasilnya 3. Di sini 3 yaitu Y0, Y1-nya 11 dan juga Y2 0, yang artinya 1 dan 2 yaitu 3 pada hexadesimal. Kita ganti lagi input C0 menjadi 1 dan 1 menjadi 0 pada input D. Satu gelombang juga menghasilkan 4, Y0 dan juga Y1-nya 0 dan juga Y2-nya 4. Karena pada bilangan hexadesimal yaitu 1, 2, 4, 8, 16 dan seterusnya. Next untuk D, force 1 juga 1 menjadi 0. Ini akan berubah logika menjadi 5. Kita ganti 1, 0. Next menjadi 7. Dan yang terakhir yaitu output hexadesimal 8. 0 menjadi 1, G menjadi 0. Dan output menjadi 8. Pada kondisi akhir ini, keluaran dari Y0, Y1 dan juga Y2 yaitu 1. Sehingga bisa dijumlahkan 1, 2 dan juga 4, yaitu 7. 8 bit ditambah dengan 0. Sehingga di sini berjumlah 7. Seperti ini. Jika diulang awal menjadi 111, maka kondisinya akan menjadi 0. Akan menjadi 0 semua. Dan juga sama untuk logika semuanya. 0 pada inputnya yaitu 1, 1, 1, 1 dan juga outputnya 0. Seperti ini untuk simulasi decoder dan juga encoder. Mohon maaf bila ada salah dalam pembahasan maupun salah kata dalam pengucapan. Terima kasih sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.